Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini aku mau membagikan 7 menu masakan sederhana untuk dimakan sehari-hari ya Bunda. Tapi sebelumnya aku minta maaf karena di sini aku tidak bermaksud menggurui. Aku cuman membagikan pengalaman saja, barangkali di antara masakanku ada yang terpakai atau juga bisa dijadikan sebagai inspirasi. Yang pertama ini aku mau bikin pepes jantung tahu. Setelah jantungnya diiris-iris, kemudian direbus sampai matang. Lanjut, ini aku lagi cuci bumbu untuk masak santan daun singkong. Bumbunya diantaranya adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, dan juga kemiri. Setelah dicuci, kemudian aku giling bumbunya sampai halus. Di sini aku pakai chopper kesayangan aku. Nah, untuk yang mau order, linknya aku simpan di deskripsi ya. Ini untuk jantung pisangnya udah mateng, kemudian aku cuci sampai bersih. Supaya tidak makan waktu banyak, ini langsung saja aku siapkan dandang untuk mengukus. Jadi perempuan itu memang harus cekatan ya Bunda, supaya di dapur pekerjaan cepat selesai. Lanjut aku masukin jantung ke dalam wadah yang cukup besar, supaya nanti pas ngolah ngalehnya itu nggak kesusahan ya Bun. Kemudian aku tambahkan tahu 5 papan dan juga telur ayam 2 butir. Gak lupa aku tambahkan daun bawang atau bawang daun sama aja ya Bunda ya, supaya nanti itu aromanya lebih wangi. Setelah semuanya tercampur di dalam wadah, kemudian aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk bumbunya aku nggak mau repot-repot ya Bunda, aku cukup pakaikan 1 bungkus bumbu racik ikan goreng, karena ini tuh rasanya udah enak banget. Lanjut aku lempehin dulu daun pisangnya supaya nggak jagreg, supaya nanti kalau dipakai bungkus itu nggak sobek-sobek. Tak lupa aku siapkan serai dan juga daun salam supaya nanti itu aromanya lebih wangi. Setelah semuanya selesai, kemudian aku bungkus, tapi sebelumnya daunnya aku lap-lap dulu supaya bersih. Pertama masukin daun salam ke atas daun pisang, kemudian adonan dan juga tambahkan serai. Kemudian disemat pakai sapu lidi yang sudah dipotong-potong ujungnya. Kalau sudah selesai semuanya, kemudian di atasnya itu aku gunting-gunting seperti ini supaya rapi dan siap untuk dikukus. Masakan ini cuma modal Rp10.000 ya Bunda, tapi sudah dapat masakan yang enak banget. Lanjut ke menu yang kedua, ini aku mau bikin santan daun singkong. Nah, untuk bumbu yang tadi sudah dihaluskan, kemudian aku tumis sampai harum. Aku tambahkan juga daun jeruk, daun salam, serai, sedikit jahe, kunyit bubuk, ketumbar bubuk, supaya nanti warnanya itu nggak pucat-pucat amat ya Bunda. Kemudian roiko atau masako sama aja, garam, gula pasir, dan juga jangan lupa santan. Ini tuh dimakannya paling enak banget sama ikan asin. Jadi Bunda boleh tambahkan ikan asin goreng atau ikan asin peda ya Bunda ya. Dijamin pasti nasi sebakul bakal habis. Next, lanjut lagi. Ini aku mau masak kangkung dan juga tempe gajes. Jadi si tempe gajesnya sama kangkungnya itu mau aku campur jadi satu. Rasanya enak banget loh Bun. Siapa nih yang udah pernah coba atau bahkan mungkin belum pernah ada yang coba? Gak lupa ya Bunda, sayurnya ini aku cuci terlebih dahulu supaya kuman-kumannya itu pada rontok mangkat kasabrang. Nah, untuk bumbunya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah. Dan kemudian ini aku iris-iris tempe gajesnya sesuai selera aja ya. Panaskan minyak, kemudian masukin tempe gajesnya. Aku tumis dulu sampai warnanya itu kecoklatan. Setelah itu aku masukin bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian aku aduk-aduk sampai wangi. Aku tambahkan bumbu, di sini aku pakai gula pasir, kemudian juga roiko supaya rasanya itu enak, gurih, dan juga maknyos. Nah, kemudian masukin sayur kangkungnya. Di sini aku tambahkan minyak sedikit ya Bunda ya. Karena ternyata minyaknya itu sudah terserap sama tempe gajesnya. Nah, setelah itu aku tutup supaya warnanya itu tetap hijau ya Bun. Dan alhamdulillah ini tumis kangkungku dan juga tempe gajes udah mateng. Selamat makan. Bisa dimakan pakai kerupuk atau juga ikan asin ya Bunda. Nah, di sini karena tidak ada temennya, aku mau bikin tempe kering. Pertama-tama ya pasti aku siapkan dulu tempenya, aku iris tipis-tipis, kemudian aku iris lagi lebih kecil. Setelah itu aku goreng sampai benar-benar garing. Untuk bumbu kering tempenya, di sini aku pakai yang sederhana aja ya Bunda ya. Aku pakai irisan bawang merah, irisan bawang putih, dan juga cabai merah. Dan nanti untuk bumbu tambahannya aku pakaikan gula merah dan juga asam jawa supaya rasanya itu bener-bener enak ya Bunda. Untuk gula merahnya diganti pakai kecap manis juga boleh ya Bun, sesuai selera aja. Setelah itu aku goreng kacang tanah untuk campuran kering tempenya.
Setelah kacangnya mateng, kemudian aku masukin bumbu yang sudah aku iris tadi, tempe yang sudah digoreng, kemudian asam jawa dan juga gula merah. Gak lupa juga aku tambahkan 1 bungkus Royco supaya rasanya lebih enak. Dan ini kering tempeku sudah siap untuk dihidangkan. Oke bun, kita ke menu selanjutnya ya. Ini aku mau goreng ikan, tapi sebelumnya aku bersihkan dulu supaya nggak ada kotorannya ya bunda. Setelah itu aku baluri pakai bumbu instan aja. Ini aku pakai bumbu racik ikan goreng. Aku itu sangat cinta banget sama bumbu ini karena untuk masakan apapun rasanya bener-bener enak banget. Hari ini aku mau bikin sambal tempe tahu penyet. Sederhana, murah meriah, tapi bisa dijadikan sebagai menu andalan. Lidah aku itu lidah orang Sunda, jadi sudah terbiasa banget makan tempe tahu apalagi sambal. Untuk bumbunya di sini aku pakaikan bawang putih, ketumbar, Royco dan juga garam. Kemudian aku ulek-ulek sampai halus. Selera setiap orang tentunya berbeda-beda ya bunda. Apalagi kalau sudah ngomongin daerah, setiap daerah pasti punya makanan yang berbeda-beda ya bun. Contohnya aku orang Sunda sangat terbiasa banget dengan makan tumis-tumisan dan juga goreng-gorengan. Berbeda dengan waktu dulu aku tinggal di Kendari, di sana itu semuanya serba direbus, sayur direbus, ikan juga direbus. Tapi rasa enak itu memang timbul dari selera lidah masing-masing ya bunda. Walaupun kata aku enak, belum tentu kata bunda enak. Lanjut, ini aku goreng ikannya yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan aku mau goreng tempe dan juga tahu. Aku juga terkadang bosan bunda dengan makanan yang itu lagi, apalagi sayuran ya, ketemunya kangkung lagi, kacang panjang lagi. Tapi ya memang sudah seperti itu bunda, tinggal kita pinter-pinter saja untuk mencampur-campur masakan supaya lebih enak dan tidak bosan. Nah, di sini aku lagi potong-potongin cabai merah, kemudian tomat, bawang merah dan juga bawang putih. Ini tuh nanti mau aku goreng, kemudian mau aku bikin sambal. Untuk bumbunya aku cuman pakai mecin dan juga garam sedikit ya bunda. Kemudian diulek-ulek sampai tercampur rata. Dan kalau sudah halus tinggal ditambahkan tempe, tahu dan juga ikan. Dipenyet-penyet juga bisa ya bunda, rasanya itu pasti enak banget. Dan kalau mau lebih enak tinggal ditambahkan daun kemangi. Selamat mencoba! Lanjut lagi ke menu yang selanjutnya ya bunda. Ini aku lagi irisin buncis. Aku potong-potong seperti ini saja. Nah ini tuh nanti mau aku tumis diorak-arik dicampur pakai telur. Dan untuk bumbunya aku pakai yang simpel-simpel aja ya bunda. Soalnya aku mah orangnya paling nggak mau ribet kalau masalah urusan bumbu. Supaya masakannya cepat selesai, di sini langsung aku mau ngirisin tempe. Aku mau bikin tempe mendoan. Dan ini aku lagi bikin bumbu. Untuk bumbu buncisnya di sini aku cuman pakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Setelah bumbunya dicuci, kemudian di blender sampai halus. Dan lagi-lagi supaya masaknya cepat selesai, di sini langsung aku siapkan tepung terigu karena aku mau bikin tempe mendoan. Dan untuk bumbu mendoannya, aku di sini cuman pakai bumbu racik ikan goreng saja ya bunda. Aku masukin tapi nggak semuanya. Kemudian aku kasih air, aku aduk-aduk dan nggak lupa juga aku tambahkan irisan daun bawang. Gorengan tempe ini menurutku adalah gorengan tempe terenak karena selain digoreng biasa, dibikin mendoan juga rasanya luar biasa. Kemudian aku panaskan minyak dan aku goreng tempenya satu persatu sampai mateng. Karena kompor di sebelahnya nganggur, aku juga nggak mau lama-lama dalam memasak ya bunda, karena suami dan anak-anakku perutnya sudah kukurubukan. Langsung saja aku panaskan minyak, kemudian aku masukin bumbunya, aku tumis sampai harum. Setelah itu aku masukin telur, aku orak-arik, dan kemudian aku masukin buncisnya. Nah menu seperti ini adalah menu kesukaan anak-anak aku ya bun, karena memang rasanya itu enak banget. Dan untuk bumbu asinnya tergantung selera aja. Kalau aku sih seperti biasa, aku pakaikan Royco, kemudian gula pasir. Menu masakan pasti ketemunya itu-itu lagi ya bunda setiap harinya. Makanya kita sebagai emak-emak, sebagai seorang ibu rumah tangga harus pintar-pintar untuk mengatur menu masakan supaya nggak bosan, dan yang pastinya supaya anak-anak betah makan di rumah. Oke bun, kita lanjut lagi ke menu selanjutnya ya. Ini aku mau bikin sayur lodeh. Pertama-tama aku kupas dulu terongnya. Terong ini mau aku campur pakai tempe supaya dia juga nggak kesepian dan tidak sendirian.
Untuk bumbunya simpel-simpel aja ya bunda, aku cuman pakai irisan bawang merah, irisan bawang putih, dan juga cabai merah. Kalau ada daun melinjo boleh ditambahkan juga ya bunda, supaya rasanya itu bener-bener enak. Kali ini aku nggak pakai daun melinjo karena memang ini juga aku lagi ngabisin stok di kulkas ya bun. Setelah bumbunya ready, langsung saja aku eksekusi di dalam katel hidung. Nah, pertama-tama aku masukin dulu tempenya, kemudian setelah setengah mateng, aku masukin terongnya. Untuk bumbunya aku pakai racik sayur lodeh ya bunda, kebetulan aku punya. Kalau bunda mau pakai bumbu alami juga boleh banget, malah lebih enak ya bunda ya. Tinggal tambahkan kemiri, sedikit jahe, itu udah enak banget. Jangan lupa dikasih kunyit bubuk dan juga daun salam, supaya nanti itu warnanya nggak pucat. Simple bukan bunda masakanku, yang penting mah rasanya endolita sonata ya bun. Lanjut lagi, ini aku mau bikin jamur crispy. Seperti biasa, jamurnya kita cuci dulu sampai benar-benar bersih. Diperasnya benar-benar kering ya bunda, supaya nanti itu dia nggak becek. Untuk tepungnya di sini aku nggak pakai tepung yang mahal-mahal, aku pakai tepung biasa aja. Tapi untuk bumbunya aku pakai bumbu racik ikan goreng. Cobain deh bun, pasti rasanya enak banget dan pasti dedeyeun alias mau lagi dan lagi. Nah, kemudian aku juga mau bikin pepes tahu buat anak aku. Bumbunya juga pakai bumbu racik ikan goreng ya bunda. Kemudian aku tambahkan juga irisan daun bawang supaya lagi-lagi rasanya itu lebih enak. Kalau bunda punya selera sendiri boleh ya bunda, tergantung selera aja. Yang penting mah anak-anak pada suka. Di dalam pepes tahunya jangan lupa dikasih telur ya bunda, supaya nanti waktu dipepes dia itu nggak buyar. Nah bunda, kira-kira seperti inilah resep masakan aku setiap hari. Ini tuh aku ambil bagian-bagian yang masak-masaknya aja ya bunda ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga menginspirasi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.